Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alfira Oktavia Safitri, Andriani Safitri, Dwi Wulandari, Fajratul Robiah, Siti Aisyah Nur Fatimah, dan Farina Handayani. Pada hari ini kami akan membahas mengenai interaksi antar manusia dengan lingkungan, menganalisis kemajemukan agama, ras, dan etik yang terdapat di Indonesia, dampak perubahan lingkungan terhadap kehidupan manusia, dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Salah satu unsur penting dalam lingkungan hidup adalah manusia. Manusia secara biologis tergolong dalam Homo sapiens. Manusia adalah makhluk hidup yang paling canggih dan sempurna karena memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk hidup lainnya. Manusia memiliki bentuk fisik, fungsi tubuh, serta karakteristik pertumbuhan fisiknya yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Yang pertama ada fase-fase pertumbuhan. Istilah pertumbuhan digunakan untuk menunjukkan perubahan pada fisik biologis. Sebelum terbentuk menjadi suatu individu baru, manusia akan mengalami fase pertumbuhan pada saat proses kehamilan mulai dari bulan pertama sampai bulan ke-9. Yang kedua ada fase-fase perkembangan. Istilah perkembangan digunakan untuk menunjukkan adanya perubahan pada aspek psikologis. Secara psikologis, manusia mengalami perkembangan dimulai dari 1. Fase bayi dan kanak-kanak, 2. Fase anak-anak, 3. Fase remaja, 4. Fase dewasa, 5. Fase setengah baya, dan 6. Fase usia tua. Mengenai lingkungan hidup dan ekosistem. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup sama pengertiannya dengan biosfera, karena biosfera berasal dari kata bio yang berarti hidup dan sfera yang berarti lingkungan. Jadi, biosfera berarti lingkungan hidup. Lingkungan hidup ini dalam pengertian geografi meliputi sebagian litosfer, atmosfer, dan seluruh hidrosfer dengan segenap makhluk hidup penghuni beserta segala aktivitasnya. Dari pengertian tadi dapat diketahui bahwa lingkungan hidup terdiri dari 2 komponen utama, yaitu komponen biofisis dan komponen sosial budaya. Kondisi lingkungan hidup dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang berpengaruh diantaranya adalah faktor fisis atau sering disebut juga sebagai abiotis. Faktor-faktor fisis yang mempengaruhi keadaan lingkungan hidup adalah iklim yang terdiri atas beberapa unsur antara lain suhu, sinar matahari, angin, dan susunan udara. Lalu ada tanah yang merupakan tempat tumbuh dan tegaknya tanaman. Lalu ada air yang memiliki pengaruh yang sangat penting karena sebagian besar makhluk hidup butuhkan air, dan tanpa air vegetasi tidak mungkin dapat tumbuh. Lalu ada relief yang berpengaruh terhadap kebudayaan manusia atau setidaknya kebiasaan hidup. Lalu ada faktor yang kedua, yaitu faktor biotis yang berpengaruh terhadap lingkungan meliputi flora, fauna, dan manusia. Lalu pembahasan yang kedua mengenai ekosistem. Ekosistem atau ekologi adalah satu kesatuan tatanan yang terbentuk oleh interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan unsur-unsur non-hayati atau abiotik dalam suatu wilayah. Suatu ekosistem terdiri dari unsur-unsur hayati dan non-hayati. Ekosistem juga dapat diartikan sebagai suatu unit fungsional dasar dalam ekologi karena merupakan satuan terkecil yang memiliki komponen dan relung ekologi secara lengkap serta terdapat proses ekologi sehingga di dalam unit ini siklus materi dan arus energi terjadi sesuai dengan kondisi ekosistemnya. Suatu wilayah dibatasi menjadi satu kesatuan ekosistem apabila wilayah tersebut mempunyai unsur atau komponen. Yang satu komponen non-hayati, yang kedua yaitu produsen, yang ketiga konsumen,
Lalu ada pengurai atau dekomposer. Keberadaan dan fungsi masing-masing komponen ekosistem memperlihatkan bahwa secara alami akan terjadi interaksi antar komponen yang berlangsung secara terus-menerus. Manusia dalam keseimbangan ekosistem. Dalam suatu ekosistem terdapat suatu keseimbangan yang dinamakan homeostatis, yaitu kemampuan ekosistem untuk menahan berbagai perubahan dalam sistem secara keseluruhan. Perubahan alam lingkungan hidup manusia akan membawa pengaruh positif maupun negatif. Berpengaruh positif apabila manusia mendapatkan keuntungan dari perubahan tersebut, dan berpengaruh tidak baik atau negatif karena dapat mengurangi kemampuan alam lingkungan hidupnya untuk menyokong kehidupannya. Yang pertama ada penggunaan sumber daya alam. Penggunaan sumber daya alam yang biasa dimanfaatkan oleh manusia antara lain 1. Pertanian dan tanah, 2. Hutan, 3. Air, 4. Bahan tambang. Yang kedua ada permasalahan dari sumber daya alam. Apabila manusia tidak bisa menjaga keseimbangan ekosistem, maka akan terjadi permasalahan-permasalahan sebagai berikut, di antaranya yang pertama erosi dan banjir, yang kedua pencemaran lingkungan seperti pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara. Kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Begitu pula kesehatan lingkungan banyak dipengaruhi oleh taraf sosial ekonomi. Kehidupan manusia sangat berpengaruh terhadap lingkungan. Begitu juga sebaliknya. Maka dari itu diperlukannya menjaga kesehatan lingkungan supaya kehidupan antara manusia dan lingkungan bisa berjalan dengan baik dan saling menguntungkan satu sama lain. Selanjutnya, kemajemukan agama, ras, dan etnis di Indonesia. Kemajemukan disebut juga dengan keberagaman. Masyarakat Indonesia secara demografis maupun sosiologis merupakan wujud dari bangsa yang majemuk. Ciri yang menandai sifat kemajemukan ini adalah adanya keragaman budaya yang terlihat dari perbedaan bahasa, suku bangsa atau etnis, dan keyakinan agama, serta kebiasaan-kebiasaan kultural lainnya. Kemajemukan merupakan karakteristik budaya yang dimiliki Indonesia, sehingga kemajemukan tersebut merupakan kekayaan bangsa yang harus dipertahankan. Kemajemukan agama di Indonesia. Agama-agama yang hidup di Indonesia mencerminkan pluralitas keyakinan dan keimanan terhadap Tuhan. Agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu disebut sebagai agama resmi negara Indonesia. Kemajemukan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia telah membuktikan bahwa masyarakat plural telah hidup berdampingan dalam perbedaan. Pluralitas agama menyimpan potensi sekaligus bahaya tersendiri. Kemajemukan agama itu bisa jadi potensi yang kuat apabila kemajemukan tersebut dihargai dan diterima dengan bijaksana oleh segenap unsur masyarakat yang ada. Di sisi lain, kemajemukan menyimpan potensi untuk menimbulkan masalah. Perbedaan-perbedaan ajaran agama apabila tidak ditanggapi dengan bijaksana, maka dapat memicu sebuah pertikaian yang mendalam dan meluas. Masih terdapat orang-orang yang memiliki pemikiran terpecah dalam beragama, di mana masyarakat mencintai agamanya sendiri, namun mudah sekali dipicu kebenciannya terhadap agama lain. Selanjutnya, kemajemukan ras di Indonesia. Penyebaran populasi manusia, nyampe situ aja ya, Faj. Kemajemukan ras di Indonesia. Penyebaran populasi manusia yang terdapat di berbagai macam benua di dunia menyebabkan adanya variasi manusia yang membedakan antara manusia satu dengan lainnya. Perbedaan atau variasi dari populasi manusia ini diakibatkan dari perbedaan frekuensi sifat biologis yang mereka miliki. Dilihat dari karakter eksternal seperti warna kulit, tinggi badan, bentuk tubuh, dan lainnya. Ras bangsa di Indonesia berasal dari daratan Asia atau Yunan.
ras tersebut menjadi nenek moyang bangsa Indonesia dan melahirkan keturunan menjadi beberapa ras lainnya seperti ras Melayu, ras Melanesoid, dan ras lainnya. Pada negara Indonesia, terdapat beberapa jenis ras yang ada, antara lain Melanesoid atau Negro Melanesia. Suku bangsa yang termasuk di dalam ras ini yaitu Papua dan orang Maluku. Ras ini memiliki ciri kulit yang berwarna agak gelap dan memiliki rambut berombak ataupun ikal. Selanjutnya ada Mongoloid Melayu. Jenis ras ini terletak di wilayah Indonesia bagian tengah dan barat. Salah satunya seperti suku Dayak, Nias, dan Toraja. Kemudian ada penduduk asing yang termasuk dalam kelompok ini, misalnya ras Mongoloid Induk atau orang-orang Cina, dan keturunan Arab, Pakistan, dan India atau ras Kaukasoid. Selanjutnya, kemajemukan etnik di Indonesia. Beragamnya etnik di Indonesia menyebabkan banyak ragam budaya, tradisi, kepercayaan, dan pranata kebudayaan lainnya karena setiap etnis pada dasarnya menghasilkan kebudayaan. Etnik atau suku merupakan identitas sosial budaya seseorang. Artinya, identifikasi seseorang dapat dikenali dari bahasa, tradisi, budaya, kepercayaan, dan pranata yang dijalaninya yang bersumber dari etnis mana seseorang itu berasal. Sebagai suatu kemajemukan, maka di dalam banyak wilayah geografis dan kultural Indonesia, di sana didapatkan orang-orang yang berasal dari etnis yang berbeda-beda. Wilayah Indonesia yang luas dan juga berbentuk kepulauan merupakan salah satu hal yang mempengaruhi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Bentuk kepulauan ini memaksa mereka untuk harus tetap tinggal di daerah yang terpisah-pisah satu dengan lain, sehingga mengakibatkan penduduk yang menempati setiap pulau atau sebagian pulau tumbuh menjadi kesatuan etnik yang sedikit banyak terisolasi dari kesatuan etnik yang lain. Tiap kesatuan etnik ini terdiri dari sejumlah orang yang dipersatukan oleh ikatan-ikatan emosional, serta memandang diri mereka masing-masing menjadi suatu jenis tersendiri. Merujuk pada sensus penduduk Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa. Dari jumlah suku yang terdata itu, suku Jawa merupakan kelompok terbesar di Indonesia. Perbedaan yang ada di setiap daerah di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Sikap menghargai keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sudah sepatutnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dampak perubahan lingkungan terhadap kehidupan manusia. Menurut Ardini, Nita, dan Fedri, lingkungan merupakan sesuatu yang berada pada kehidupan manusia, serta pengaruh luar yang mempengaruhi kehidupan perkembangan manusia. Perubahan lingkungan bisa disebabkan oleh manusia, dan hal ini tidak dapat dihindari. Aktivitas manusia bisa menjadi faktor perubahan lingkungan, dan tentunya memberikan dampak terhadap kehidupan manusia. Namun selain manusia, perubahan lingkungan juga bisa disebabkan oleh lingkungan alam itu sendiri. Perubahan tersebut memiliki dampak terhadap kehidupan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari perubahan lingkungan yang pertama, proses penghijauan semakin mudah. Perubahan lingkungan ini membuat proses penghijauan semakin mudah karena adanya perubahan teknologi modern saat ini. Misalkan, kita bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk mencari tahu bagaimana cara proses penghijauan lingkungan. Yang kedua, menambah kadar oksigen. Karena proses penghijauan semakin mudah dengan adanya teknologi, jadi semakin memudahkan manusia untuk melakukan penghijauan. Dengan banyaknya tanaman hijau, otomatis dapat menambah kadar oksigen di bumi. 3. Dapat mendorong peningkatan kesadaran manusia akan konservasi lingkungan. Dengan adanya perubahan teknologi juga bisa berdampak pada perubahan lingkungan manusia. Manusia bisa memiliki kesadaran akan pentingnya konservasi lingkungan. 4. Mengurangi polusi. Peningkatan teknologi modern terhadap perubahan lingkungan
tentunya dapat berpengaruh pada penurunan polusi, baik polusi udara, air, maupun tanah. Canggihnya teknologi dapat membuat manusia menciptakan alat untuk mengurangi polusi tersebut. Menghambat efek pemanasan global. Karena adanya penghijauan, efek pemanasan global pun dapat sedikit berkurang. Hal ini juga merupakan salah satu dampak positif dari perubahan lingkungan terhadap kehidupan manusia saat ini. Yang keenam, mendorong manusia untuk melestarikan lingkungan. Untuk menghindari dampak negatif dari perubahan lingkungan, dapat memotivasi manusia untuk tetap melestarikan lingkungan. Dan yang ketujuh, mendorong manusia untuk mencintai lingkungan. Untuk menghindari dampak negatif dari perubahan lingkungan, dapat mendorong manusia untuk lebih mencintai lingkungan sekitar. Dampak buruk atau dampak negatif dari perubahan lingkungan terhadap kehidupan manusia. Sebagai salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk lebih dari 200 jiwa, masalah lingkungan di Indonesia menjadi sangat kompleks, terutama di kota-kota besar. Berikut dampaknya. Yang pertama, ada terjadinya urbanisasi penduduk. Di Indonesia terjadi perpindahan penduduk dalam jumlah yang sangat besar dari desa ke kota, sehingga terjadinya urbanisasi penduduk ini mengakibatkan lahan pertanian yang semakin berkurang, terutama di Pulau Jawa, dan terbatasnya lapangan pekerjaan mengakibatkan penduduk berbondong-bondong datang ke kota besar mencari pekerjaan sebagai pekerja kasar seperti pembantu rumah tangga, kuli bangunan, pemulung, bahkan menjadi pengemis dan pengamen jalanan yang secara tidak langsung membawa dampak sosial dan dampak kesehatan bagi lingkungan, seperti pemukiman. Munculnya permukiman kumuh di mana-mana sehingga lebih rentan terkena banjir. Yang kedua, adanya tempat pembuangan sampah. Seperti yang kita tahu bahwa di hampir setiap tempat di Indonesia, sistem pembuangan sampah dilakukan secara dumpling atau tanpa adanya pengelolaan lebih lanjut. Sistem pembuangan ini selain memerlukan lahan yang cukup luas, juga menyebabkan pencemaran udara, tanah, dan air. Selain lahannya juga menjadi tempat berkembang biaknya penyakit menular. Yang ketiga, adanya penyediaan sarana air bersih. Berdasarkan survei yang pernah dilakukan, hanya ada 60% masyarakat Indonesia yang mendapatkan air bersih dari PDAM, terutama untuk penduduk perkotaan. Selebihnya menggunakan sumur atau sumber air lainnya. Bila datang musim kemarau, terjadilah krisis air yang dapat terjadi dan penyakit gastroenteritis mulai muncul di mana-mana. Yang keempat, ada terjadinya pencemaran udara. Tingkat pencemaran udara di Indonesia sudah melebihi ambang batas normal, terutama di kota-kota besar, akibat gas buangan dari kendaraan bermotor. Selain itu, setiap tahun asap tebal meliputi wilayah Nusantara, bahkan sampai ke negara tetangga, akibat pembakaran hutan untuk lahan pertanian dan perkebunan. Yang kelima, adanya pembuangan limbah industri dari rumah tangga. Hampir semua limbah cair, baik yang berasal dari rumah tangga dan industri, dibuang langsung dan bercampur menjadi satu ke badan sungai atau laut. Ditambah lagi dengan kebiasaan penduduk yang melakukan kegiatan MCK di bataran sungai. Akibatnya kualitas air sungai menurun, dan apabila digunakan untuk air perlu memerlukan biaya yang tinggi. Yang keenam, terjadinya bencana alam yang mengakibatkan pengungsian. Gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, atau banjir yang sering terjadi di Indonesia mengakibatkan penduduk mengungsi dan tentunya menambah banyak permasalahan lingkungan. Yang ketujuh, perencanaan tata kota dan kebijakan pemerintah pada pengelolaan lingkungan. Perencanaan kota dan kebijakan pemerintah seringkali menimbulkan masalah baru bagi kesehatan lingkungan. Contohnya, pemberian izin tempat pemukiman, gedung, atau tempat industri baru tanpa didahului dengan studi kelayakan yang berwawasan lingkungan dapat menyebabkan terjadinya banjir, pencemaran udara, air, dan tanah, serta masalah sosial lainnya. Selain itu, setiap tahun asap tebal meliputi wilayah Nusantara, bahkan sampai ke negara tetangga, akibat pembakaran hutan untuk lahan pertanian dan perkebunan. Yang kelima, adanya pembuangan limbah industri dari rumah tangga. Hampir semua limbah cair, baik yang berasal dari rumah tangga dan industri, dibuang langsung dan bercampur menjadi satu ke badan sungai atau laut. Ditambah lagi dengan kebiasaan penduduk yang melakukan kegiatan MCK di bataran sungai. Akibatnya kualitas air sungai menurun, dan apabila digunakan untuk air perlu
memerlukan biaya yang tinggi. Yang keenam, terjadinya bencana alam yang mengakibatkan pengungsian. Gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, atau banjir yang sering terjadi di Indonesia mengakibatkan penduduk mengungsi dan tentunya menambah banyak permasalahan lingkungan. Yang ketujuh, perencanaan tata kota dan kebijakan pemerintah pada pengelolaan lingkungan. Perencanaan kota dan kebijakan pemerintah seringkali menimbulkan masalah baru bagi kesehatan lingkungan. Contohnya, pemberian izin tempat pemukiman, gedung atau tempat industri baru tanpa didahului dengan studi kelayakan yang berwawasan lingkungan dapat menyebabkan terjadinya banjir, pencemaran udara, air, dan tanah, serta masalah sosial lainnya. Selanjutnya, pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan usaha sadar untuk memelihara maupun melestarikan dan memperbaiki kualitas lingkungan supaya sanggup memenuhi kebutuhan manusia sebaik-baiknya. Pengelolaan lingkungan hidup memiliki ruang lingkup yang secara luas dengan metode yang berbagai macam. Pengelolaan lingkungan hidup adalah tanggung jawab seluruh pihak, yang berarti tidak hanya pemerintah, namun juga lembaga swadaya masyarakat, dunia pendidikan, pelaku usaha, sampai masyarakat. Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan yang sangat berarti saat ini. Perilaku merendahkan mutu lingkungan merupakan langkah yang mengarah pada kehancuran masa depan manusia. Alam mesti diperlakukan secara manusiawi, dengan rasa tanggung jawab bersama. Masalah ini memanglah tanggung jawab kolektif yang menyertakan setiap pribadi, keluarga, masyarakat, serta bangsa. Selaku budaya, seluruh kegiatan manusia idealnya harus didasarkan pada nilai-nilai etika dan moral. Di sini kita mendapatkan nilai dasar etika lingkungan dalam menghasilkan ikatan yang berbudaya antara manusia dengan lingkungannya. Peran masyarakat terhadap pemeliharaan lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dikemukakan mengenai peran masyarakat pada pasal 7, yaitu masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dan pelaksanaannya dengan cara yang pertama, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan. Kedua, menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat. Yang ketiga, menumbuh kembangkan ketanggasergaan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial. Yang keempat, memberi saran pendapat. Dan yang kelima, menyampaikan informasi atau penyampaian laporan. Selanjutnya, peran pemerintah terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah selaku lembaga paling tinggi dalam suatu negeri berwenang untuk mengendalikan maupun mengatur apa saja yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen 1-4, dalam pasal 33 membahas tentang sumber-sumber negeri yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negeri serta digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Serta untuk mengimplementasikannya perihal tersebut, maka pemerintah melaksanakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan hidup. Yang kedua, mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam termasuk sumber genetika. Yang ketiga, mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang lain dan subjek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan termasuk sumber daya genetika. Yang keempat, mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial. Dan yang kelima, mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.